Perkenalkan, nama saya adalah Bages Azanda Putra dengan NIM 111202095. Saya berasal dari Universitas Dian Nusantara. Bersama rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Kenda Gular Palar dengan NIM 110120228. Perkenalkan, saya Fitri Indah Kusuma Dewi dengan NIM 111202098. adapun maksud dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar simulasi bisnis yang akan berjudulkan proses kewirausahaan dan terbagi menjadi 3 subbab. Berikut ini adalah uraian yang saya bersama rekan-rekan saya sudah uraikan sebagai berikut. Proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan memiliki pengertian sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Dalam proses kewirausahaan terbagi atas beberapa jenis proses yang meliputi proses pertama yaitu menemukan kesempatan dan ide. Sebuah produk tercipta atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan. Atas hal tersebut, tentunya seorang wirausahawan harus dapat melihat peluang apa saja yang bisa dibuat atas perubahan yang terjadi di lingkungan. Sebagaimana contoh yang bisa diamati secara bersama adalah di masa pandemi COVID-19 yang sudah dilewati bersama. Tentunya perubahan yang terjadi di dalam lingkungan berubah sangat drastis karena pembatasan sosial yang terjadi. Tentunya dapat diamati secara bersama bahwa masih banyak wirausahawan yang mengambil peluang atas perubahan yang terjadi tersebut. Hal tersebut dapat kita amati secara bersama sebagaimana banyak wirausaha yang memanfaatkan digitalisasi dan menjual produk atau layanan lewat perkembangan teknologi yang ada, seperti memasarkannya di media sosial ataupun jejaring sosial lainnya. Memahami halangan yang ada dalam berwirausaha. Halangan merupakan salah satu penghambat seorang wirausaha dalam melakukan kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Hambatan tersebut dapat terjadi ketika ide yang dimiliki tidak dapat dilaksanakan atau tidak cukup praktis untuk dipasarkan kepada khalayak umum. Hal lain yang menjadi penghambat dalam melakukan wirausaha adalah pemahaman dan pengetahuan atas segmentasi pasar masih belum dipahami secara maksimal. Hal itu akan berdampak pada apa dan bagaimana dampak dari produk atau layanan yang dimiliki apabila didistribusikan secara luas. Menyusun rencana bisnis yang terstruktur. Rencana bisnis disusun berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian dilakukan dari berbagai macam aspek, di antaranya penelitian mengenai konsumen, pemasaran, dan tempat yang akan digunakan dalam bisnis tersebut. Rencana bisnis berfungsi untuk merencanakan strategi dan rencana awal bisnis. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Untuk itu, sangatlah penting bagi seorang wirausaha untuk menyusun sebuah rencana bisnis agar bisnis yang ditekuni lebih terarah dan terorientasi dengan benar dan dapat mencapai kesuksesan. Mungkin hanya ini saja yang saya bersama rekan-rekan saya bisa sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.